Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa. Selamat datang di kelas MOOCs Universitas Terbuka. Oke, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang mensubmit soal yang sudah kita buat dan kemudian mengirimkan soal Google Form ini dengan cara seksama. Oke, ini soalnya udah dibuat kemarin ya. Ada 5 soal di sini dan kemudian sebelum kita send, kita perlu lihat settingan-settingannya ya, agar tidak ada yang terlewat. Oke, yang pertama make this a quiz, ini sudah on ya. Kemudian release grade, lepaskan nilai. Setelah setiap submit langsung nilai keluar. Later after manual review, jadi dilihat dulu oleh gurunya dan kemudian nanti nilai keluar. Respondent setting, miss question. Responden can see which question work answer incorrectly. Jadi setiap responden ini bisa ngelihat pertanyaan-pertanyaan mana yang dia ngejawabnya itu salah gitu. Correct answer, responden can see correct answer after grade are released. Jadi responden ini bisa ngelihat nih, setelah nilai keluar, dia yang benar itu soal-soal yang mana aja. Point values, responden can see total point and point received for each question. Jadi kan setiap soal itu kan ada yang skornya 10 gitu ya, ada yang skornya 8, skornya 15. Nah, jadi responden itu bisa ngelihat soal yang dia jawab itu poinnya berapa gitu ya. Default question point value. Jadi setiap kali kita bikin pertanyaan baru, default point setiap soalnya itu adalah 10 gitu. Dan nanti kedepannya setelah kita beres satu soal, kita bisa edit gitu skornya ini berapa. Nah, kemudian kita lihat di response, collect email address. Jadi responden itu harus mengisi email addressnya dan kemudian responden bisa nerima soal ya. Ini kalau misal di on kan, responden itu bisa nerima hasil dari Google Formnya. Kalau ini di off kan, maka tidak akan hasil dari Google Formnya itu tidak akan terkirim ke emailnya gitu. Dan kalau diminta ini terkirim, dan ini setiap kali submit ini akan dikirimkan ke email si responden. Allow respond editing, ini jangan sampai nih kalau misal lagi quiz maka ini di on kan, maka nanti responden bisa mengedit jawabannya ya. Walaupun ini boleh-boleh aja sih. Limit to satu respons. Jadi responden tidak bisa, setelah mensubmit, responden tidak bisa mengisi kembali Google Form yang sudah dia submit. Jadi ini harus dibatasi juga ya. Kalau misal soalnya ada panjang nih, ini presentation, ini berguna banget. Misalkan show progress bar. Jadi ada 5 section nih, maka ini perlu juga dikasih show progress bar. Shuffle question order, jadi ini untuk ngecek soal. Confirmation message, jadi setelah beres ngisi soal, ini mau ngasih selamat nggak? Selamat dan sukses. Jadi setelah beres submit, nanti selamat dan sukses ini akan muncul gitu ya. Mantap. Show link to submit another response, jadi nanti setelah beres di submit tidak akan muncul tombol submit ulang gitu ya. View result summary, jadi ini untuk bisa ngelihat hasil semua responden lainnya juga bisa ngelihat di sini. Nah, kalau di tengah jalan ternyata di tengah jalan ngisiin Google Form ternyata mati lampu, keputus, kalau misal ini off, maka si responden harus isi dari awal. Tapi kalau misal di sininya on, maka responden bisa nanti mati lampu atau misal browsernya ketutup, internet mati gitu ya, nanti responden bisa mengulang kembali jawaban yang terakhir. Dah beres gitu aja sepertinya settingan-settingan yang perlu kita ketahui, dan kemudian kita lihat preview dulu sebelum kita mengirimkan ya. Kita preview hasilnya kayak gimana. Ini dia, dan ini harus diisi isi asal dulu aja lah. Ini dalam bentuk email.com misalnya ya. Next. Nah, ini adalah section soalnya. Nah, ini dia bentuknya kayak gini ya. Udah beres, tidak ada yang salah, maka kita kembali ke sini dan siap kirimkan. Kita send, kita ngirimkan bisa via email
ya, kalau misal orang per orang, atau bisa juga via link ya. Ini kita bisa perpendek kalau misal terlalu panjang, lalu kita copy dan kita kirimkan via WA atau via apa gitu ya. Dan atau kita tempelkan di embed HTML-nya di dalam suatu blog gitu ya. Biasanya sih ini untuk menjaring data ya, jadi bukan untuk kuis ke siswa ya. Oke, mungkin begitu video kita kali ini. Ini nanti jangan lupa ini di copy dan dipastekan di dalam via sosial media ya, via WhatsApp atau Telegram gitu dan lain-lain sebagainya. Oke, video kita kali ini cukup sekian kayaknya. Mudah-mudahan cukup jelas. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.